gantung khas Lombok Utara, bukan untuk wisata seperti kota atau negara lainnya. Uniknya kereta gantung ini digunakan oleh petani untuk mengangkat hasil panen mereka yang ada di seberang tebing. Letaknya yang berada di Dusun Torean, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Warga sekitar menyebutnya erek-erek, kereta gantung dalam bahasa Sasak. Hanya dengan lebar 1 kali 1 meter ini bisa mengangkut beban hingga ratusan kilo loh. Seling baja diikat ke beton dan nanti talinya ditarik menggunakan tenaga manusia. Cukup sederhana ya, namun bikin bulu kuduk merinding dibuatnya. Sebelum ada erek-erek ini, dulunya petani Dusun Torean membawa hasil panennya dengan menuruni jurang, menyeberangi sungai, dan kembali menaiki jurang. Jalur tersebut tak bisa dilewati motor. Oleh karena itulah, akhirnya dibuatlah kereta gantung ini untuk memudahkan para petani menyeberangi tebing tersebut. Lahan sekitar 80 hektar ini bisa menghasilkan 7 ton jagung, 5 ton padi, dan masih banyak lainnya. Dengan demikian, para petani menghabiskan keseharian mereka di sana dengan membuat bubuk. Wah, 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 keren sekali ya para petani ujung Torean. Kini saatnya Indonesia Punya Cerita mencoba ikut panen buah kemiri bersama Pak Saptadi. Mumpung lagi panen nih. Cukup mudah keluarga Indonesia. Buahnya jatuh sendiri ke tanah kalau udah mateng. Pak, ini busuk nggak? Enggak. Oh, ini kulit. Oh, gini. Keluarga Indonesia. Tuh, aku buka pakai tangan. Gimana nih? Kemirinya mana? Ini kemirinya di sini. Nah, yang ini kemirinya. Oh, 2 isinya? 2 dia, 2. Oh, aku pikir aku merusak buah ini. Kan kemiri ini buahnya itu 3 macam dia. Ada yang 3 macam? ada yang 2 kayak ini, ada juga yang 1, ada juga yang 3. Dalam satu pohon buah kemiri ini mampu menghasilkan panen sebanyak 5 hingga 6 kg dengan upah per kilonya sebesar Rp8.000. Waktunya Indonesia Punya Cerita yang mencoba erek-erek. Panjang lintasan sejauh 115 meter dengan ketinggian 135 meter membuat kereta gantung ini begitu menyeramkan. Terlihat sederhana, berbentuk persegi panjang dengan kedua sisi depan dan belakangnya kosong melompong. Tangan pun hanya bisa memegang besi di sisi kereta ini. Ih, takut! Luar Indonesia. Memang Indonesia ada-ada aja keunikannya, luar biasa ya Pak? Pemandangannya indah sekali ya, masih asri dan juga menakjubkan. Ini adalah sebagian kecil penampakan keindahan Taman Nasional Gunung Rinjani. Wah, 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 keren! Oke, udah mau nyampe. Tegang ya Pak ya, sebagai orang yang baru pertama kali. Saya dulu boleh nggak Pak yang turun? Udah belum nih? Oke, saya dulu ya Pak ya, saya dulu ya. Oke, iya. Keluarga Indonesia, bisakah kalian bayangkan kalau kalian setiap hari harus bekerja mencari nafkah dengan mengumpulkan hasil panen, naik erek-erek kayak gini? Ini kalau nggak punya keberanian yang luar biasa nggak bisa sih kayak aku. Aku sekali aja Pak. Jadi bagaimana keluarga Indonesia? Tertarik nggak nih mencoba erek-erek satu ini? Walau bukan sebagai tempat wisata dan bukan kereta gantung yang indah, tapi beginilah cara petani Torean mengais rejeki demi sesuap nasi. Nyawa pun jadi taruhannya. Pas karena hujan deras atau angin kencang itu baru tidak diperbolehkan. Ya lebih bahaya juga kan karena kita juga untuk ini penarikan talinya juga semakin tidak bisa kita.
Merah-merah delima itu namanya tembolak ya, yang dipakai untuk tudung saji. Warnanya yang mentereng seperti itu mempunyai filosofi loh, karena bahannya yang berasal dari daun lontar dan saat proses pengambilannya dibutuhkan keberanian. Karena cara memperoleh daun ini ternyata cukup susah dan berduri hingga biasanya mengeluarkan darah. Akhirnya simbol tembolak ini dicat dengan warna merah. Ini berbeda loh dengan tudung saji lainnya, karena mampu menahan uap dan juga mempertahankan aroma dari makanan yang disajikan. Prosesnya, daun lontar ini dipotong menjadi 3 bagian, lalu dirapihkan ujungnya dan dijahit seperti ini keluarga Indonesia, hingga bentuknya memanjang. Yuk, giliran Indonesia punya cerita yang mencoba jahit di atas daun lontar. Hehehe. Oke, coba Bu, motongnya gimana? Coy ya. Buat apa takut? Nggak bilang ibunya mau dipukul. Ya kita pukul. Kan ini alat kita tadi Oh, bilang. nggak tahu saya kan baru datang. Gitu ya Bu ya. Maaf. Iya ya, dimaafin Bu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana Bu? Kita potong gini. Oke. Nah, untuk memudahkan saat dicat, maka daun lontar yang sudah dijahit tadi direndam dengan pewarna buatan berwarna merah hingga mendidih. Setelah itu baru deh kembali dijahit. Agar bulat sempurna, maka diberi bambu untuk menopangnya. Setelah itu baru deh kita cat ya. You coulda had it all, you coulda had it all. All of my good stuff, all of my kisses were yours. Lady don't call. Untuk satu tembolak ini harganya Rp20.000 saja loh keluarga Indonesia. Dan hingga saat ini masih digunakan oleh warga Lombok untuk tudung saji dan ada pula yang dijadikan sebagai hiasan. Ayo, siapa yang mau? Hihihi. Sebagai ikon kota Mataram Lombok, ternyata ada tradisi turun-menurunnya loh, namanya Roa 1001 Tembolak. Tradisi menyambut bulan Ramadan ini begitu meriah dan selalu dilakukan tiap tahunnya loh. Kesenian tangan tak pernah lekang oleh waktu, unik dan indah menghasilkan karya yang memukau. Menjadi suatu benda yang bernilai dengan segala kegunaannya. Ini dia, kain tenun khas suku Sasak, Desa Sade, Lombok Tengah. Saat memasuki desa ini, jalannya yang berbentuk labirin dan jaraknya yang berdekatan antar rumah membuat kami lebih mudah melihat kerajinan tangan yang tersebar di desa ini. Sebagian besar warga desa Sade merupakan penenun. Mereka sudah diwajibkan untuk bisa menenun khususnya untuk perempuan sejak umur 8 tahun. Yang menarik dari tenun desa Sasak adalah tak hanya dipakai sehari-hari saja, tapi melekat pada individu orang Sasak. Yang menariknya lagi, bagi sang wanita yang ingin menikah juga harus bisa untuk menenun. Beda jenis kain tenun, beda juga motif yang dibuat loh keluarga Indonesia. Kain serat pengina contohnya adalah motif kain bagi gadis yang baru mulai belajar menenun. Artinya motif tersebut berarti simbol kecintaan pada orang tua. Jadi kain tersebut adalah persembahan bagi anak gadis pertama kali pada orang tuanya. Tak hanya itu saja keluarga Indonesia, motif kain tersulit jatuh pada motif Subanale dan menjadi motif pertama suku Sasak karena proses pembuatannya yang begitu rumit dan memakan banyak waktu. Kalau motif-motif itu kan harusnya kan ada artinya ya? Iya, kalau songket-songket. Ada yang ini nggak sih? Ada yang kayak sakral gitu? Ada. Yang mana? Yang songket-songketnya ini yang Subanale, yang paling rumit. Mana? Ini. Oh ini sakral? Iya. Makanya dinamakan Subanale itu karena saking rumit, Mbak. Jadi karena orang saya dulu rumit. sebutnya Subhanallah.
Dari Subhanallah. Iya, yang pertama kali itu Mbak, orang Sasak. Iya, pertama Motif kali. ini? Iya. Ada ceritanya nggak? Iya, mungkin kalau yang ini karena mungkin terlalu rumit aja jadi namanya Subhanallah gitu. Oh, gitu, Karena karena pertama kali orang Sasak dulu nenun yang ini jadi dirasakan sangat rumit 1 bulan baru selesai. Jadi selalu mengucapkan Subhanallah. Oh, gitu. Sebulan ya. ini buatnya? Sebulan. Kalau yang gini-gini? 5 hari. Wah, 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 kalau motif Subhanallah dibuat sebulan, ada lagi nih keluarga Indonesia yang dibuatnya 3 minggu. Arti kainnya nggak kalah kece, yaitu simbol kesetiaan pada pasangan. Cuit-cuit. Untuk bahan dasar kain tenun ini dari kapas loh, dan pewarnaannya pun masih alami seperti warna hijau toska ini, merupakan campuran kapur sirih dan daun kecipir. Warna kuning dari kunyit dan warna biru merupakan campuran dari daun nila, dan coklat dari kulit kayu. Tuh lihat, anaknya Inak Aris lagi mau bantu menenun nih. Di umurnya sekarang justru bukan hal baru lagi. Wih, keren ya. Yang lagi dicoba tenun sekarang adalah kain tenun motif rera. Ini diikat biar ini tertarik. Oh. Jadi keluarga Indonesia, ini bukan sembarang ikatan. Ini buat sandaran kita tuh. Oh, gini maksudnya. Oke. Hayo, kirain. Indonesia punya cerita juga nggak mau kalah nih buat nyobain menenun. Pakai dulu selendangnya biar makin semangat. Siapa yang suka dengan santapan ikan yang satu ini? Yap, benar. Ini ikan lele. Ikan yang sering kali dijumpai di berbagai tempat, terutama di kedai kaki lima di pinggir jalan. Kalau biasanya lele diolah dengan cara digoreng dan ditemani dengan sambal, berbeda nih sama yang ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di sini ada restoran yang menyajikan puluhan menu makanan dari bahan dasar ikan lele loh. Wah, akan diolah seperti apa ya ikan dengan nama Latin Clarias ini? Kita lihat nih, ada banyak menu lele di sini. Ini macam-macam cara pembuatannya dan juga ini masakannya diolah dengan cara yang bermacam-macam juga. Ini kita lihat dari yang sebelah sini nih. Ini ada menu yang namanya ini siram oseng brambang. Kalau yang ini namanya filet dabu-dabu. Tuh lihat tuh sambelnya. Nah, yang ini yang di sebelah sini ada lele bakar taliwang. Oh. Nah, kalau ini lele yang dibuat sate lilit. Nah, di sini ada lele dengan telur gulung. Biasanya kan kalau telur gulung itu dibuatnya langsung ya. Nah, ini yang berkuah ada mangut lele. Langsung aja kita cobain gimana sih rasa semuanya, semua olahan lele. Langsung aja kita makan. Maaf ya keluarga Indonesia, saya makannya serius banget nih. Karena mulai dari yang berkuah, digoreng, sampai yang dibakar, semua rasanya benar-benar menggoyang lidah. Nah, ini dia keluarga Indonesia. Ini adalah menu favorit saya. Ini ada dabu-dabu, segar banget rasanya. Terus juga ini, jadi kita tinggal langsung makan aja karena udah di fillet. Jadi nggak ada tulangnya sama sekali. Semuanya rasanya enak-enak. Ternyata kudapan nikmat ini berasal dari sebuah penangkaran lele yang begitu luas di Kabupaten Sleman. Dari owner kita sebenarnya kita mempunyai peternakan sendiri atau tambak yang seluas 1,5 hektar yang dimana
kita membudidayakan hasil ternak itu sendiri. Tuh kan, lihat deh, luas banget ya. Tahu nggak keluarga Indonesia? Kalau di peternakan ini sudah ada lebih dari 300 kolam yang masing-masing kolamnya berisikan ribuan ekor ikan lele loh. Kalau di sini nih Mas, kan saya lihat ada banyak nih Mas kolam-kolamnya. Nah, ada berapa kolam nih total di sini, di tempat ini? Total ada sekitar 300-an kolam. 300-an kolam. Dan ini ukurannya sama atau beda-beda Mas? Beda-beda. Oh gitu. Kalau yang ini ukurannya? Diameter 5. Gimana keluarga Indonesia? Tertarik untuk membuat penangkaran lele sendiri? Atau langsung menikmati lele yang udah mateng aja? Kalau soal mata air, keluarga Indonesia pasti sudah sering mendengarnya. Tapi bagaimana kalau ada mata air yang memiliki 3 rasa? Sudah pernah dengar belum? Tenang, demi membuktikan kebenarannya, tim Indonesia Punya Cerita langsung mengunjungi mata air Cipanas Cilengsi yang berada di sebuah pemandian di Kecamatan Congeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan bertemu sang juru kunci yang bernama Iwan. Kalau silakan mau cobain, silakan. Di sebelah mana? Mau di sebelah sini ya, kalau mau nyobain ketiga rasanya ya di sini. Di sini? Di sana sama di sebelah sana. Oke, keluarga Indonesia ini mau coba dulu rasa dari mata air ini yang katanya ada berbagai rasa ya, Kang ya? Ini diambil aja langsung ya, Kang? Jadi itu aja diminum aja pakai tangan. Hangat keluarga Indonesia. Jadi benar-benar suhunya terbilang panas. Di titik pertama ada sedikit rasa asam dengan air dengan suhu yang cukup panas. Bagaimana dengan titik kedua yang biasanya menjadi titik kebanyakan orang memanjatkan doa? Di titik ini pengunjung yang datang disarankan untuk melepas alas kaki. Panas yang di sebelah sana ya? Betul. Berbeda lagi rasanya. Ini lebih ada asinnya. Walaupun memang rasanya berbeda tipis ya. Misalnya untuk rasa asam, terus ada tawar gitu ya, sama asin di sebelah sini, itu berbeda tipis. Keunikan lainnya terdapat dari sebuah pohon besar yang mampu tumbuh di atas sumber mata air dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Pohon yang bentuknya mirip dengan pohon beringin ini bernama pohon kiara. Pengunjung yang datang ke mata air ini bukan hanya sekedar penasaran dan mengambil air yang dipercaya dapat memberikan manfaat. Ada pula yang sengaja mengambil belerang untuk berbagai pengobatan. Ini untuk seperti obat gatal, buduk, eksim, seperti untuk jerawat, kokoletit, ini bisa dipakai. Oh, jadi ini diambil dari bawah. Dari bawah sini? Mata air yang mengalir ke pemandian dan beberapa toilet ini memang tidak pernah sekalipun kering hingga saat ini. Begitu pula sebaliknya, mata air yang sudah ada sejak zaman kerajaan ini juga tidak pernah meluap.
Sebagai air yang dianggap keramat sejak lama, tentunya ada tata krama yang harus dipatuhi saat berada di sini. Seperti halnya tidak boleh mengenakan sepatu di tempat berdoa. Dan dilarang memasukkan kaki ke dalam air. Jadi hanya sebatas membasuh wajah dan memasukkan tangan untuk mengambil airnya. Memang segala sesuatunya kembali kepada kepercayaan masing-masing. Karena pada dasarnya orang-orang yang berdoa di sini tetap diingatkan agar tetap memanjatkan doa kepada Tuhan dan bukan untuk meminta berbagai hal di sini.